Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya guys. Di postingan kali ini kita akan coba menyajikan soal dan pembahasan tes figural. Soal figural ini gampang-gampang susah ya guys. Jadi mesti kita latih agar kita mudah melewati tes ini. Mari kita mulai ya guys. Seperti biasanya, kami akan sajikan soal selama beberapa detik, kemudian kita bahas bersama ya guys. Soal nomor 1. Di sini menjawabnya cukup kita pahami polanya dulu ya guys. Di sini ada jam. Jadi yang pertama ini dia menunjukkan pukul 2. Selanjutnya dia di sini pukul 4. Kemudian di sini gambar ketiga dia menunjukkan pukul 6. Selanjutnya di sini dia menunjukkan pukul 8 ya guys. Jadi di sini kalau kita lihat polanya, dari gambar pertama dia jam 2 ke jam 4. Di sini pertambahan 2 jam. Kemudian ke jam 6 pertambahan 2 jam. Kemudian ke jam 8 pertambahan 2 jam. Jadi untuk gambar yang kelima seharusnya dia pertambahan 2 jam lagi dari jam 8. Jadi harusnya menunjukkan jam 10. Dari ketiga pilihan jawaban yang menunjukkan jam 10 adalah gambar E. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Kalau kita lihat soal nomor 2 ini dia ada dua pola ya guys. Pertama dia akan berputar searah jarum jam. Kemudian warna yang di tengah ini dari hitam menjadi putih. Jadi untuk yang pertama dia itu perputarannya 45 derajat. Jadi kalau misalnya ini kita bagi ada sudut, ada tengah, ada sudut lagi, ada tengah. Nah, jadi di gambar pertama dia menunjuk sudut, kemudian tengah, gambar kedua ke tengah, gambar ketiga sudut atas, gambar keempat tengah atas. Jadi untuk gambar selanjutnya dia akan menunjuk sudut kanan atas. Di sini pilihan yang menunjuk sudut kanan atas adalah A, B, D, dan E. Kemudian pola selanjutnya adalah warna tengahnya akan berubah-ubah dari hitam menjadi putih dan kembali hitam lagi di gambar selanjutnya. Jadi di gambar pertama hitam, kedua menjadi putih, gambar ketiga hitam lagi, kemudian gambar keempat menjadi putih, di gambar kelima dia pasti hitam lagi. Hitam itu ada jawaban A dan jawaban E. Tapi kita lihat lagi, lingkaran di tengah ini posisinya adalah di sebelah kiri. Jadi kalau kita perhatikan, lingkaran ini di sebelah kiri, jadi yang memenuhi adalah jawaban A. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini juga ada dua pola. Jadi pola pertama itu hurufnya, kotak pertama jumlahnya 3, kotak kedua berjumlah 4, kotak ketiga berjumlah 3 lagi, kemudian kotak keempat berjumlah 4. Jadi di kotak kelima itu dia jumlahnya kalau mengikuti pola adalah jumlahnya 3. Jadi di sini yang memenuhi jawaban 3 adalah C, D, dan E. Pola selanjutnya, jadi di sini pola selanjutnya adalah huruf pertama selalu dimulai dari huruf kedua kotak sebelumnya. Jadi kotak kedua itu dimulai B, melanjutkan C, D, E. Kotak ketiga dimulai oleh huruf C dengan 3 huruf. Kemudian kotak keempat dimulai dengan D. Jadi untuk kotak kelima dia harusnya dimulai oleh E. Dimulai dengan E dengan 3 huruf. Di sini yang memenuhi adalah jawaban C. Jadi jawabannya adalah C. Soal keempat. Di
Di soal keempat ini ada panah yang menghadap ke atas dan ke bawah. Kalau kita lihat polanya, gambar pertama dia mengarah ke atas, gambar kedua ke bawah, gambar ketiga ke atas, gambar keempat ke bawah, gambar kelima. Kalau kita lihat polanya, gambar kelima dia harusnya mengarah ke atas. Jadi di sini jawaban yang memenuhi untuk mengarah ke atas adalah A atau D atau E. Selanjutnya, pola yang kedua, di setiap bagian bawah panah yaitu ada garis. Kotak pertama jumlahnya 1, kotak kedua jumlahnya 2, kotak ketiga jumlahnya 3, kotak keempat jumlahnya 4. Jadi bila mengikuti pola ini, kotak kelima itu ada garis berjumlah 5. Garis biru berjumlah 5. Di sini kalau kita perhatikan, jawaban A jumlah garisnya 5, kemudian yang jawaban D jumlah garisnya 3, dan jawaban E jumlah garisnya adalah 4. Jadi di sini yang paling memenuhi adalah jawaban A. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita perhatikan dia ada 3 pola. Jadi di sini harus kita perhatikan ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjawab soal ini. Yang pertama adalah segi hitam di sudut ini, dan dia pergerakannya mengikuti arah jarum jam. Jadi pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat dia di sini, dan di kotak kelima dia pasti sudah kembali di tempat asalnya. Jadi dia di sini. Kita gambar dulu, jelek-jelek juga nggak apa-apa. Kemudian pola selanjutnya adalah ada segitiga dan tanda panah. Sebenarnya pola kedua dan ketiga itu saling mengikuti. Jadi pola kedua itu pergerakan dari segitiga dan panah ini yang mengikuti arah jarum jam juga. Dan pola ketiga, kalau kita perhatikan, ada panah yang menunjuk ke segitiga di sudut sini, dan di gambar selanjutnya dia akan membelakangi. Jadi pola kedua dan ketiga itu saling bersamaan antara pergerakan segitiga dan panah, dan posisinya menunjuk atau membelakangi segitiga di sudut. Jadi kalau kita lihat gambar pertama, panahnya menunjuk ke segitiga di sini, kemudian gambar kedua dia membelakangi, panahnya membelakangi, gambar ketiga dia menunjuk lagi, gambar keempat dia membelakangi lagi. Jadi di gambar kelima dia pasti akan menunjuk si segitiga di pojok itu. Jadi di sini gambar yang memenuhi adalah A. Soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini kalau kita lihat polanya, di sini ada titik merah plus garis kuning. Ada 2 garisnya, titiknya ada 6 di gambar pertama. Kalau kita perhatikan garisnya tidak berkurang, tetap 2, jadi jawabannya pasti dia garisnya tetap ada 2. Kemudian kalau kita lihat titiknya di setiap gambar itu, gambar pertama dia jumlah 6 full, gambar kedua dia berkurang 1 dari sudut kanan atas, kemudian gambar ketiga dia berkurang lagi di bawahnya berkurang, kemudian gambar ketiga dia berkurang di tengah atas. Kalau mengikuti polanya, dia akan berkurang lagi 1. Dan posisinya harusnya di bawahnya yang berkurang sebelumnya. Jadi dia di posisi sini berkurang. Sini bolanya masih ada 2. Jadi bolanya masih ada 2. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, yang paling memenuhi adalah E. Soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini, kita lihat di gambar pertama ada 2 garis biru di atas dan di bawah. Kemudian di gambar kedua ada penambahan garis lebih pendek di atas. Gambar ketiga dia nambah lagi di bawah, jadi jumlahnya sudah 4. Kemudian gambar keempat ada penambahan lagi di atas.
Jadi kalau kita lihat polanya, dia pasti ada penambahan satu garis di sini, sama dengan garis sebelumnya, tapi posisinya di bawah. Jadi di sini yang paling memenuhi jawaban A, ini jawabannya isinya 5, salah. Gambar B itu kebanyakan 1, ada 7. Gambar C jumlahnya sama tapi posisinya numpuk di bawah. Gambar D dia berkurang 1, malah balik ke 4. Di jawaban E ada 6 dan posisinya sesuai, jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 8. Nomor 8 ini kalau kita lihat polanya, jadi awal mulanya dia 0, tidak ada isinya. Di pola kedua dia ada 2 bangun datar, yaitu segi 4. Jadi di sini ada 2. Kemudian di gambar ketiga segi 4-nya menjadi 4. Jadi bertambah 2. Kemudian di pola keempat dia menjadi 6. Jadi dari gambar pertama sampai keempat 0, 2, 4, 6. Di sini membentuk deret. Masing-masing bertambah 2. Jadi gambar satu kedua bertambah 2, gambar ketiga bertambah 2, dan ke gambar keempat menjadi 6 bertambah 2. Kemudian di gambar kelima dia harusnya ketika bertambah 2 dia menjadi 8. Jadi jawaban yang memenuhi yang bertambah 8 kita lihat di sini. Ada jawaban B, jawaban D ada 8, dan jawaban E. Kalau kita lihat polanya, jadi pertambahannya itu bertambah secara vertikal. Jawaban B dia membentuk kotak. Jadi yang paling memenuhi adalah jawaban E. Soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini kalau kita lihat pola soalnya, jadi di gambar pertama itu ada segitiga, gambar kedua itu ada segi 4, gambar ketiga itu ada segi 5, dan gambar keempat itu ada segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar, segi 6. Jadi kalau kita lihat polanya, pola selanjutnya adalah penambahan sudut. Jadi awalnya segitiga 4, 5, 6. Harusnya di sini nanti segi 7. Di sini kalau kita lihat jawaban A itu masih 4, jawaban B itu 4 sama, jawaban C itu juga masih 4, jawaban kelima D itu segi tak hingga lingkaran, jawaban E segi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang memenuhi adalah jawaban E. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini mirip dengan pola soal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sisinya, yang gambar pertama itu adalah segi 4 persegi. Kemudian gambar kedua itu persegi panjang, sisinya juga 4. Gambar ketiga juga sisinya 4, bangun segi 4. Kemudian bangun keempat juga sisinya ada 4. Jadi kalau kita lihat polanya, di sini adalah bangun segi 4 dengan bentuk yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat jawabannya, gambar A itu segi 6, tidak masuk. Gambar B itu segi 4, cocok. Gambar C itu segitiga, tidak masuk. Gambar D setengah lingkaran, tidak masuk. Gambar E juga segitiga, tidak masuk. Jadi yang memenuhi adalah gambar B. Soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 ini polanya cukup simpel ya guys. Jadi di sini di kotak pertama ada penambahan satu garis di atas, kemudian penambahan garis di sebelah kanan, kemudian di kotak selanjutnya penambahan garis di sebelah bawah, kemudian penambahan lagi garis di sebelah kiri. Jadi kalau kita ikuti kembali polanya, akan ada penambahan garis kelima di sebelah atas. Di sini yang paling memenuhi adalah jawaban A. Soal nomor 12.
Di soal nomor 12 ini, bila kita cermati soalnya, terdapat dua pola ya guys. Jadi pola pertama itu penambahan garis kecil merah ini. Di kotak pertama ada 1 buah, kotak kedua ada 2 buah, kotak ketiga ada 3 buah, kotak keempat ada 4 buah garis. Kotak kelima dia ada 5 garis. Di sini yang memenuhi 5 garis, semuanya 5 garis, masih memenuhi. Kemudian posisinya di kotak pertama itu sebelah kiri atas, kotak kedua itu kanan atas, jadi dia akan bergerak searah jarum jam. Kotak ketiga dia di kanan bawah, kotak keempat di kiri bawah. Jadi kalau kita ikuti polanya, di kotak kelima dia akan muncul kembali di kiri atas sebanyak 5 buah garis. Di sini yang memenuhi adalah D. Soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini terdapat dua pola juga ya guys. Pola pertama, di sini ada abjad dimulai dari A, kemudian di kotak kedua itu C, kemudian kotak ketiga itu E, kotak ketiga G. Kalau secara sepintas kita lihat polanya itu penambahan ya guys ya. Tidak ada abjad yang turun, semuanya naik. Kemudian kalau kita ikuti polanya, di sini ada yang dilewatin, misalnya B dari A, B dilewati, C itu D dilewati, E, F dilewati, menjadi G. Jadi G yang dilewati H menjadi I. Kalau kita lihat jawabannya, yang memenuhi I itu di jawaban A sama C. Kemudian di pola selanjutnya itu ada segitiga merah di sudut kiri bawah, kanan atas. Kalau kita lihat polanya, dia perputaran melawan jarum jam, melawan arah jarum jam. Ketika di posisi G itu di kiri atas, di kotak kelima dia akan munculnya itu di kiri bawah. Di sini memenuhi kiri bawah adalah jawaban C. Soal nomor 14. Di sini kalau kita lihat dari soalnya, soal pertama itu setengah lingkaran. Kemudian di kotak kedua itu 1 lingkaran penuh, kotak ketiga 1,5 lingkaran. Jadi kalau kita lihat polanya, penambahan setengah lingkaran. Jadi kalau dari pola ini di kotak keempat itu sudah ada 2 lingkaran, kotak kelima itu pasti ada 2 sama setengah lingkaran. Di sini yang memenuhi 2,5 lingkaran itu jawaban A sama D. D itu juga 2,5 lingkaran. Tapi kalau kita ikutin pola penambahannya, dia itu selalu muncul di bawah. Setengah lingkaran itu muncul di bawah. Jadi ini kotak pertama, kotak kedua itu dia muncul di bawah untuk memenuhi menjadi full 1 lingkaran. Di sini terlihat kembali di kotak ketiga itu muncul lagi. Jadi yang 1 lingkaran penuh itu agak naik ke atas, setengah lingkarannya muncul di bawahnya. Nah, kemudian di kotak ketiga itu setengah lingkarannya itu memenuhi menjadi 1 lingkaran penuh. Jadi untuk yang di kotak kelima dia akan muncul di bawah 2 lingkaran penuh. Di sini yang memenuhi adalah jawaban A. Karena D itu setengah lingkarannya berada di atas, tidak mengikuti pola. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini, kalau kita lihat polanya, kotak ungu ini dari semua kotak soal itu jumlahnya 1, jadi tidak ada penambahan. Dan jawabannya pun juga semuanya 1 kotak, tidak ada penambahan kotak. Jadi di sini kemungkinan soalnya itu terkait pola posisi kotak selanjutnya di kotak kelima ini. Jadi di kotak pertama itu dia di sebelah kanan atas, kemudian kotak kedua kanan bawah, kotak ketiga dia di kiri bawah, kotak keempat dia di kiri atas. Jadi kemungkinan yang kelima adalah di sini kita lihat tidak ada kotak yang berada di posisi atas atau bawah. Jadi kemungkinan jawaban kotaknya itu berada di atas atau di bawah itu kemungkinan tidak ada. Jadi kita seleksi dulu jawabannya. HD itu tidak ada. Jadi polanya pertama adalah searah jarum jam di sini.
Jadi kemungkinan setelah dia di sebelah kiri, dia akan muncul di kanan atas atau kanan bawah. Tapi kalau kita lihat di sini, dia tidak akan lompat ke kanan bawah karena dia akan ke kanan atas dulu seperti kotak yang pertama. Tidak akan lompat langsung ke kotak nomor 2. Jadi di sini yang memenuhi adalah jawaban B. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.